Perkenalkan, nama saya Egi Parubahan Putra Deli. Saya Prodi Manajemen Usaha Perjalanan 31A. Kali ini saya akan menjelaskan tugas agama saya tentang hubungan iman Kristen dengan pemeliharaan alam. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin utamanya, yaitu apa itu alam, bagaimana cara memelihara alam, hubungan pemeliharaan alam dengan pariwisata, sabta pesona, pandangan Alkitab tentang tugas pemeliharaan alam, penerapan pemeliharaan alam dalam keseharian. Pertama, yaitu apa itu alam. Alam dalam arti luas ialah memiliki makna setara dengan dunia alam, dunia fisik atau dunia materi, mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Skala alam terbentang dari subatomik sampai kosmik. Studi tentang alam adalah bagian dasar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian daripada alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Kata alam merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu nature, yang berasal dari kata Latin natura atau kualitas esensial di posisi bawaan. Dan pada zaman dahulu, secara harfiah berarti kelahiran. Nature adalah terjemahan Latin dari kata Yunani physis, yang awalnya terkait dengan karakteristik bawaan yang dimiliki tanaman, hewan, dan berbagai fitur lain di dunia. Konsep alam sebagai keseluruhan atau alam semesta fisik merupakan pengembangan konsep aslinya. Dimulai dari penerapan kata Yunani fisik oleh filsuf-filsuf Praxiteles, dan sejak saat itu terus berkembang. Kata ini juga banyak digunakan selama munculnya metode ilmiah modern dan beberapa abad terakhir. Yang kedua ialah bagaimana cara memelihara alam. Pertama ialah tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, membuat tersendat aliran air tak lancar, dan inilah menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang akan mati, dan tentunya merugikan manusia itu sendiri. Kedua ialah tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon, mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi ke permukaan, melindungi bumi agar sinar ultraviolet tersebut tidak langsung mengenai permukaan bumi, menyerap sinar ultraviolet, menjaga suhu bumi agar tetap stabil, melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit. Itulah ozon. Tiga ialah menghemat energi. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. 4 ialah menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategis pengelolaan sampah padat yang terdiri dari kegiatan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk material yang bekas pakai, serta komponen utama di manajemen sampah modern. Dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah 4R, reduce, reuse, reuse, and replace. 5 ialah menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus yang memiliki sifat merusak. Biasanya abrasi sering disebut juga dengan erosi pantai. Melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konferensi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar ini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Dan ketiga ialah hubungan pemeliharaan alam dengan pariwisata. Industri pariwisata umumnya didasarkan atas ketersediaan sumber daya alam seperti udara, daratan, dan air. Sumber daya alam tersebut dijadikan objek sekaligus produk bagi industri pariwisata. Ekosistem alam akan rusak jika perencanaan, pengembangan, dan pengoperasiannya tidak diatur dengan pantas. Di pihak lain, jika dikembangkan secara berkelanjutan, pariwisata tidak menjadi kekuatan positif bagi konferensi lingkungan.
Dari tinjauan ekologis, hal ini pun secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan keberadaan lingkungan. Satu yang tak dapat dipungkiri bahwa pariwisata seperti berwisata di pesisir atau pulau memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan kebersihan laut. Yang pasti banyak hotel dan resort walaupun setidaknya telah mengklaim lokasinya dan keberadaan lingkungan yang alami. Faktor-faktor lingkungan yang umum seperti keberadaan pantai dan matahari tropis yang hangat dapat menarik turis. Turis tak akan datang kembali jika daerah tujuan tersebut telah tercemar, kotor, dan tidak menarik lagi. Hal ini yang ingin ditekankan bahwa pariwisata sangat bergantung dan membutuhkan lingkungan yang bersih, alami, dan asli sesuai keinginan turis. Hal ini juga tentu seiring dengan keinginan kita masyarakat menghendaki adanya kebersihan, ketertiban, dan keharmonisan dan lingkungan. Dan keempat ialah sabta pesona. Sabta pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita. Kita harus menciptakan suasana indah, mempesona di mana saja dan kapan saja, khususnya di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan, dan pada waktu melayani wisatawan dengan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman. Wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas dan atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam hidupnya. Dan sabta pesona memiliki 7 unsur, yaitu aman, yakni kondisi di mana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman gangguan serta tindak kekerasan dan kejahatan, merasa terlindungi dan bebas. 2. Tertib, yakni suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dari semua segi kehidupan masyarakat, baik lalu lintas kendaraan, fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat dan lainnya. 3. Bersih, yaitu kondisi memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat kelengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Wisatawan akan merasa sangat betah dan nyaman bila berada di tempat yang bersih dan sehat. 4. Sejuk, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk, serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan serta teratur dan indah baik dalam bentuk tanaman maupun penghijauan di setiap lingkungan dan tempat tinggal. 5. Indah, yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungan serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional. 6. Beramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah, sopan dan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih. 7. Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan selalu diingat. Baiklah, kita akan bersama kelima, yaitu pandangan Alkitab tentang tugas pemeliharaan alam. Secara khusus dikatakan apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kata roh sering kali dikaitkan dengan unsur kehidupan dan hidup itu sendiri. Ini berarti seluruh makhluk hidup ciptaan di alam semesta ini diberikan unsur kehidupan oleh Tuhan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa bukan hanya manusia yang diberi kehidupan, tetapi juga ciptaan lainnya. Betapa berharganya seluruh ciptaan di hadapan Tuhan. Roh Allah terus berkaya dan memberikan kehidupan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang integritas dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sikap eksploitasi terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan karya Allah yang agung itu. Hal ini mengajarkan tentang manfaat berdoa dan bagi orang Kristen untuk menjadikan tujuan hidup orang Kristen. Demikian yang disimpulkan bahwa baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk hidup yang lain merupakan suatu kesatuan kosmik yang memiliki nilai yang
berakar dan bermuara di dalam Kristus. Dunia adalah ciptaan Allah, dunia adalah milik Allah, bumi diopang dan diselenggarakan oleh Allah, dunia dibawa kovenan dan dengan Allah, manusia adalah penjaga lingkungan. Penerapan pemeliharaan dan dalam keseharian, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, maaf ada typo sedikit. Kedua ialah menanam pohon kecil di pekarangan rumah, tidak membuat polusi berlebih seperti asap-asap kendaraan dan asap-asap rokok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.